Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Syahrul Alim LC MPDI selaku pengisi dari Karesek Talk pada hari ini, yang kami hormati dosen dan tenaga pendidik dan keluarga besar dari Departemen Ekonomi Syariah, dan yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman peserta Karesek Talk pada hari ini, baik dari Departemen Ekonomi Syariah dan juga teman-teman dari luar Departemen Ekonomi Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Musyafaq dari Ekonomi Syariah Angkatan 58 dan saya akan memandu jalan acara hari ini. Dan di sini pada Karesek Talk kali ini akan membahas mengenai qanaah lifestyle yang akan dibahas dan dikupas secara tuntas oleh Bapak Salim. Dan di sini udah ada Bapak Salim. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas enggak? Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Suaranya masih agak kecil Pak. Bentar. Bisa coba. Oke. Kalau sekarang udah kedengeran? Oke, sudah lebih baik Pak. Oh iya. Oke. Bapak alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Dan sekarang lagi di rumah Pak ya? Iya, ini lagi di rumah, ini ada yang ikut nih. Oh iya. Tahu ada kira. Oke. Iya. Mungkin tanpa menunggu berlama-lama lagi Pak ya. Mungkin pada Baik. waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akmal yang sudah mengantarkan kita pada acara pada sore hari ini ya, Keresek Talk ya. Dan materi kita adalah ya, terkait ya dengan qanaah lifestyle ya. Ini saya bisa share ini ya, screen ya. Sebentar. Bisa Bapak. Bisa ya. Terus kalian suaranya. Baik. Ini udah kelihatan ya. Nah, Sudah terlihat Bapak. baik. Jadi insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan qanaah lifestyle ya, atau gaya hidup yang qanaah. Yang saya kira sekarang ini kita sangat memerlukan ya, gaya hidup yang seperti ini. Kadang-kadang kita merasa kita itu udah hemat, tapi kok di akhir bulan kayaknya ya istilah itu boncos terus gitu ya, habis terus uangnya ya, terus duitnya nggak ada mulu kok habis ya kalau tiap akhir bulan ya. Kemudian kita selalu merasa kurang padahal pendapatan udah ada ya, atau dikasih oleh orang tua udah banyak, tapi merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu selalu nggak tersedia gitu ya. Pada akhirnya kemudian kita tidak bersyukur. Pada kalau dalam Al-Quran ya, dalam surat Ibrahim ayat 7 nah, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu ya mendeklarasikan, mengumumkan kepada kalian ya, apabila kalian bersyukur maka nikmat kalian akan ditambah, tapi kalau kalian kufur maka sesungguhnya azab Allah itu ya begitu pedih ya. Nah, ada sebuah kisah yang kemudian dan ini tidak hanya satu sebetulnya, cuma saya kutip di sini hanya satu orang ya dari
ya seorang wali kota yang miskin di zamannya Umar bin Khattab. Ya, jadi eh, pada masa Umar bin Khattab itu petugas zakat biasanya mengambil zakat ya dari para orang-orang yang wajib zakat, ya kemudian dikumpulkan dan hartanya disetorkan ke Umar, sekaligus mereka mencatat nama-nama para mustahik di daerah tersebut, ya dicatat nama-namanya, nanti dihitung kira-kira kebutuhannya berapa, nanti uangnya dikembalikan lagi setelah dicatat ya di Baitul Mal. Nah, tiba-tiba di nama-nama tersebut ya ada nama ya seorang Sa'id bin Amir, itu adalah wali kotanya, wali negerinya ya di kota Homs atau dalam bahasa Arabnya Hims, ya di kota ya Homs ini, ya Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia tahu itu adalah nama sahabatnya, kemudian dia menangis ya karena dia merasa bersalah. Ya, kenapa saya menunjuk? Saya tahu orangnya ini dia adalah orang yang sangat zuhud ya, sangat berhati-hati terhadap dunia. Kemudian dia sedih ya kalau ada seorang walinya yang kemudian ya dia termasuk mustahik. Ya bayangkan menjadi mustahik zakat. Berarti dia tidak punya apa-apa sebetulnya. Ya. Kemudian ketika itu Umar mengirimkan 1.000 dinar kepadanya sebagai pemberian langsung ya, dari Umar bin Khattab. Ya, jadi sebagai khalifah beliau punya hak ya kemudian memberikan 1.000 dinar. Yang 1.000 dinar ini kalau misalnya kita hitung satu dinarnya itu adalah sekitar 3 juta, maka ini adalah uang yang sangat banyak sekali ya, uang yang sangat banyak yang diberikan Umar kepada Sa'id bin Amir ya. Lalu datanglah para petugas zakat ini, selain membawa zakat juga membawa 1.000 dinar ini ya kepada Sa'id bin Amir. Nah, ketika datang lalu Sa'id bin Amir merasa terkejut dan dia kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dengan ucapan yang sangat keras. Nah, ini kedengaran oleh istrinya. Ya, ada apa? Apakah ada yang meninggal sahabat Rasul? Ya, tadi nggak ada. Ya, tidak ada yang meninggal. Apakah kemudian dikatakan tapi lebih dahsyat daripada itu? Ya, kemudian istrinya bertanya lagi, apakah umat Islam kalah dalam medan perang, pertempuran? Ya, kata Sa'id, itu lebih dahsyat dari itu yang datang ini. Ya, kemudian apa? Ya, ini tanya-tanya ya, kemudian dia mengatakan telah masuk urusan dunia ke rumah ini untuk merusak urusan akhiratku, kata dia. Ya, kata istrinya ketika itu dia belum tahu, istrinya ini belum tahu apa yang kemudian yang dia maksudkan ini. Ya kalau gitu keluarkan saja ya, daripada dia merusak rumah ini, kalau gitu keluarkan saja. Ya udah, kata suaminya, bantu saya ya untuk mengeluarkannya. Akhirnya istrinya itu ya membantu membagi-bagikan uang yang 1.000 dinar ini ya sampai seluruh uang itu habis. Ya kita bisa ya bayangkan ya kalau kita dapat uang yang begitu banyak ya, terus kemudian apa yang kita pikirkan? Misalnya kalau kita dapat uang 1 miliar, kira-kira apa yang kita pikirkan? Kita mau beli apa? Tapi ya para sahabat itu tidak seperti itu. Mereka dapat uang yang begitu banyak, langsung mereka bagi-bagikan. Ya, langsung mereka bagi-bagikan ya kepada orang-orang yang menurut mereka lebih membutuhkan dibanding mereka sendiri. Padahal kita bisa bayangkan kalau Sa'id bin Amir ini dia adalah ya seorang mustahik zakat. Ya, dia berhak untuk menerima zakat. Tapi ya begitu datang uang yang banyak, dia langsung membagi-bagikannya. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya ya bagi kita kalau kita ingin merenungkan ya, betulnya apa sih yang mendasari ya para sahabat ini? Ini cuma Sa'id bin Amir, ada banyak lagi ya kalau ingin kita kita kaji, ada banyak lagi sebetulnya para sahabat juga yang ketika dapat uang mereka langsung bagi-bagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa seakan-akan mereka itu tidak membutuhkan
dunia, tidak membutuhkan harta. Apa betul mereka tidak butuh harta? Ini yang kemudian pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan. Ya, mungkin satu-satunya jawaban yang paling sering kita dapatkan karena mereka keimanannya udah kuat. Ya, karena mereka ini imannya udah kuat, beda dengan kita. Kita dapat dimensi itu, iman kita ya belum tentu. Nah, lalu kemudian saya tanya lagi, ya, kalau memang keimanannya kuat itu, orang yang beriman kuat itu dia lebih baik, apa benar ya orang yang beriman itu lebih baik miskin ya atau lebih baik kaya? Ya, ini kan pertanyaan lagi yang berikutnya. Ya, berarti mana yang lebih baik? Ya, orang yang beriman yang kaya atau yang beriman yang miskin? Ya, mana yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan. Memang Rasulullah SAW sendiri yang memilih hidupnya ya sebagai orang yang miskin, ya tidak sebagai orang yang kaya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Nah, ini ada sebuah video nih ya dari Gus Baha. Ini menarik ya. Kenapa? Ya, bisa jadi yang miskin itu sebetulnya lebih baik daripada yang kaya. Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, nraktir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Oke, itu segitu aja ya. Masih panjang sebetulnya ceritanya beliau. Tapi intinya gini, ya kita kan bilang kok orang yang mukmin yang kaya itu, ya kita punya anggapan ya, itu selalu lebih baik daripada yang miskin. Ternyata tidak juga, ya, tidak juga. Mungkin secara jumlah, secara nominal, iya, tetapi secara kualitas itu sebetulnya tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian ya harus jadi bahan renungan kita lagi yang berikutnya, ya. Kalau memang seperti itu, lalu orang yang mukmin yang kaya itu gimana? Boleh atau tidak? Tentu saja boleh, ya karena ada ayatnya di dalam Al-Quran, ya surah Al-A'raf ayat 32. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan dari rezeki yang baik. Jadi dunia itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Di dunia diberikan, ya di akhirat itu akan dikhususkan bagi mereka. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Dan kita mengetahui juga ada para sahabat juga yang kaya raya. Ya, kita mengetahui Abdurrahman bin Auf, kita mengetahui Utsman bin Affan, ya, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai ada hadis, ya mungkin teman-teman juga sering mendengar hadis tentang ahlud dusur, ya. Jadi hadisnya itu ya zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka pergi membawa balasan. Jadi orang-orang miskin ya ketika itu datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu ya mereka memborong semua amalan-amalan, ya mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka punya harta, ya, dan mereka bersedekah dengan harta mereka yang kami nggak punya, kami nggak bisa sedekah, gitu.
Maka ketika kami nggak bisa sedekah itu gimana caranya? Maka Rasulullah ketika itu mengajarkan, bukankah setiap membaca kalimat tasbih itu sedekah? Bukankah ya atau tersenyum itu sedekah? Bukankah engkau membantu saudaramu itu juga sedekah? Jadi semua kebaikan-kebaikan itu dinilai sedekah kata Rasulullah SAW. Akhirnya yang mereka yang tahu keutamaan itu supaya menyalip orang-orang yang kaya ini, kemudian mereka bersegera melakukan kebaikan apa saja yang bisa mereka lakukan. Ya, tapi setelah berapa lama orang-orang yang mukmin yang punya harta juga mereka tahu, mereka ikut juga mengerjakannya. Ya, berlomba-lomba dengan para sahabat yang tidak punya harta. Akhirnya apa? Mereka datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ternyata mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. Gimana dong? Ya kata Rasulullah, itulah ya kelebihan yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang Allah berikan harta yang tidak Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, lalu gimana sebenarnya konsep kekayaan di dalam Islam dan bagaimana kita yang menempatkannya? Nah, kalau kita kembali ya kepada Al-Quran, ya kekayaan ya itu juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya, Allah membuat seorang kaya dan dia membuat seorang apa? Penjawaban kita miskin, ya. Ternyata ayatnya itu bukan miskin, ya. Allah yang membuat seseorang kaya dan Allah yang membuat seseorang berkecukupan. Di surat An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan dialah yang memberikan kecukupan. Ya, walaupun para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat ya dalam memaknai kata wa'aqna, berkecukupan itu ya itu dalam beberapa tafsiran mengatakan wa'afqar dan membuatnya menjadi fakir ya. Tapi fakir dalam artian hartanya fakir, tapi sebetulnya Allah memberi kepada dia aqna ya, sikap qanaah ya, sikap bisa menerima apa yang kemudian Allah berikan baginya ya. Walaupun bagi orang lain dia fakir, tapi sebetulnya dia berkecukupan, dia cukup ya, rezekinya itu Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Jadi sebetulnya kita semua ini ya Allah sudah ya tentukan bagi kita masing-masing ya, rezeki kita masing-masing. Dan itu tidak sama ya, tidak sama antara rezeki satu orang dengan orang yang lainnya, tidak sama, itu pasti berbeda ya. Dan seperti disebutkan di dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 52, awalam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha yabsutur rizqa, bahwa Allah melapangkan rizki ya. Yabsutu itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan rizki lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdiru ya, dan Allah membatasinya ya. Membatasi tentu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa si fulan ini kalau diberikan segini cukup baginya ya, tidak akan meninggal, dan kita tidak akan meninggal sampai rezeki kita itu habis ya. Dan ini juga yang kemudian bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar ya, rezeki itu tidak akan pernah salah alamat, rezeki itu pasti akan datang sesuai dengan apa yang Allah tentukan ya. Dan di sini disebutkan inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, sungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, pasti rezeki kita itu pasti akan datang, tidak akan pernah kekurangan ya, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 27 ya, kenapa Allah kemudian membatasi bagi sebagian orang ya. Sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andaikan ya sekiranya Allah melapangkan rezeki bagi semua hamba-hambanya ya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi.
Kalau semua rezeki itu Allah hamparkan bagi semua hamba-hambanya, maka kerjaannya kita apa? Berbuat maksiat dengan harta yang banyak itu kan? Ya kan? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi dia menurunkan ya rezeki itu dengan apa? Ukuran yang dia kehendaki. Yang itu sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan. Wa innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan dia sungguh maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, dan dia maha melihat. Ya, dia Allah tahu kebutuhan kita semua. Ya, Allah tahu apa yang kita butuhkan, yang apa kita perlukan. Allah berikan rezekinya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini. Hey, nah, kemudian di sini ada, ya, kalau ada yang Allah buat kaya dan Allah buat cukup, maka sebetulnya berapakah batas kaya dan batas cukup itu? Ya, tentu kita tidak menafikan adanya kemiskinan. Kan dalam Al-Quran juga disebutkan ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang fakir. Itu disebutkan, bahkan di antara mustahik zakat adalah wal masakin, wal fuqara, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Ya, itu orang-orang yang harus diberikan kepadanya bantuan ya zakat ya. Lalu berapa nih batas kaya dan batas cukup? Nah, orang yang kaya tentunya adalah orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Ya, itu makanya dalam Islam orang yang sudah mencapai nisab hartanya berarti dia sudah kaya. Ya, apa ukurannya? Ada dua bisa kita ambilkan ukurannya. Yang pertama dari zakat mal. Ya, dari nisab zakat mal. Nisab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ya, kalau kita misalnya 1 gram sekarang itu seharga 1 juta, maka ya dia mempunyai tabungan ya sebanyak 85 gram emas selama 1 tahun. Ya, dia sudah menyimpan uang dalam jumlah 85 juta dalam 1 tahun, berarti dia sudah kaya. Ya, sudah punya tabungan, ya hartanya senilai 85 juta lah. Itu kira-kira ukurannya itu dalam 1 tahun. Ya berarti dia sudah kaya itu, dan dia sudah diwajibkan untuk membayarkan zakat. Kalau kita kemudian mengacu ke nisab zakat pertanian, dan ini yang juga digunakan sebagai hitungan zakat profesi biasanya, ya itu sekitar 750 kg beras. Ya, kalau kita ratakan saja misalnya harga beras itu kira-kira ya 10.000 ya, yang standar gitu ya per liter, maka yaitu sekitar 75 juta ya dalam 1 kali panen. Ya, dalam 1 kali panen. Ya, kalau misalnya kita analogikan, kita kiaskan ke dalam zakat profesi, maka 1 kali dia mendapatkan gaji, ya dia mendapatkan 7,5 juta, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang kaya dan dia wajib untuk membayarkan zakat. Kira ya ini ya bisa kita terima ya. Kemudian kalau orang yang cukup bagaimana? Kalau kita mengacu sebetulnya ada juga hitung-hitungan ya di dalam undang-undang kita itu kebutuhan hidup layak dan lain sebagainya ada ya. Tapi kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah memberikan ukuran yang seperti ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama huyizat lahud dunya. Ya, barang siapa di antara kalian berpagi hari dalam keadaan aman, ya fi sirbihi. Fi sirbihi itu para ulama berbeda pendapat, apakah di rumah atau di perjalanan. Artinya apa? Dia kalau dia melakukan perjalanan, maka perjalanannya aman. Kalau di dalam rumah, dia rumahnya aman gitu. Dia punya tempat tinggal, yang tempat tinggal itu ya bisa melindungi dia ya dari ya berbagai macam mara bahaya misalnya. Ya baik itu dia tidak disebutkan di sini apakah dia miliki, ya apakah dia menyewa, tidak disebutkan. Yang penting dia punya tempat yang melindungi dia, yang aman. Itu. Ya mau ngontrak, mau rumah
dipinjamkan saudaranya, dipinjamkan orang tuanya, ya nggak jadi masalah. Yang penting dia hidupnya ya dia terlindungi, ya. Begitupun di perjalanannya dan tidak dalam kondisi keadaan perang misalnya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Suriah atau di mana gitu ya. Kemudian ya mu'afan fi jasadihi, sehat afiat jasadnya, ya. Dia dalam keadaan sehat, ya dia dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kalau ke orang sakit kan bagaimanapun nikmat yang diberikan, ya itu tidak akan tidak akan merasa tidak akan merasakan kenikmatan ya ketika orang itu sakit, ya. Dan kemudian indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk satu hari itu, ya. Untuk satu hari itu dia bisa makan. Kalau misalnya dia punya harta, kalau misalnya harga makanan itu di sekitar kampus itu sekitar 15.000 misalnya, ya makanan mahasiswa, maka punya uang untuk satu hari ya senilai 35.000, maka itu sebetulnya sudah cukup, ya. Tidak bisa makan dalam sehari itu sebenarnya sudah cukup, ya. Bahkan disebutkan faka'anna ma huyyizat lahu dunya, seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya. Itu udah luar biasa, ya. Itulah sebetulnya dunia itu kan kehidupan kita pada hari ini. Besok kita tidak tahu, ya. Yang berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan lagi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Terlamat beruntung orang yang telah berislam, ya, dia menjalankan agamanya dengan baik. Makanya kalau dalam CBS itu mengeluarkan ya batas hidup layak itu diantaranya adalah ya bagi seorang mukmin dia harus beriman pada Allah dan dia menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak cukup ya kalau dia mendapatkan harta tapi ya kemudian ya dia tidak beragama, dia tidak menjalankan Islam dengan baik, itu nggak cukup ya, karena dia akan menderita juga nanti di akhirat, ya. Kemudian waruziqa kifafan, mendapatkan rezeki yang cukup. Kifafan itu dalam bahasa Arab dari kata kafun, kafun itu artinya tangan, ya. Waruziqa kifafan, jadi mendapatkan rezeki yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya dengan tangan itu. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah membuatnya merasa qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini adalah ya keberuntungan ya di dalam Islam. Maka sebenarnya kalau kita menghitung ya kebutuhan kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, kebutuhan kita itu tidak terlalu banyak. Kita bisa hidup, kita bisa beriman, kita bisa melakukan ya kebaikan pada hari itu, ya, dan kita bisa mendapatkan makanan yang cukup pada hari itu sebetulnya sudah cukup, ya. Nah, tapi masalahnya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah sendiri menjelaskan, laukana libni adam wadiyani min malin, sekiranya anak cucu Adam memiliki 2 lembah harta, ya, labtagau salisan, ya, dan pasti niscaya dia akan minta yang ketiga, ya, minta lembah harta yang ketiga, ya. Wala yamla'u jaufa ibnu Adam illa turab, dan sekali-kali ya mulut anak Adam itu tidak akan pernah penuh kecuali dengan anak, atau kecuali ketika dia sudah meninggal baru dia sudah tidak mau apa-apa lagi kalau sudah meninggal. Wa yatubullahu ala man taab, dan Allah memberikan taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Kenapa manusia tidak pernah merasa cukup? Dan ini juga kemudian ya dipotret dalam sebuah istilah ya dalam ekonomi, itu namanya Diderot effect, ya. Jadi ini adalah orang Perancis, tulisnya Denis Diderot, ya. Tapi dalam bahasa Perancisnya dibacanya Denis Diderot, ya. Dia hidup pada tahun 1713 ya 1713 ya sampai
1784. Dia adalah penulis ensiklopedia Prancis yang terkenal. Ya, dia terkenal sekali. Ya, dia salah satu pemikir ya Prancis, tapi hidupnya itu miskin. Ya, dia itu hidupnya miskin. Dia pernah jatuh sampai sangat-sangat miskin. Ya, ketika dia mau menikahkan anaknya, dia nggak punya harta. Ya, dia sampai kebingungan apa yang kemudian yang bisa saya jual gitu ya, sampai akhirnya terdengar oleh ya ratu Rusia namanya Catherine. Ya, dia mendengar ya bahwa Dennis ini membutuhkan uang ya, kemudian ya dia ini karena cinta ilmu pengetahuan, dia kemudian membeli tuh ya perpustakaan yang dimiliki ya Diderot ini, kemudian dia beli ensiklopedianya ya, dia ini kan ya dengan harga ya sekitar 1.000 pound sterling, dan itu uang sangat banyak sekali ya. Dan kemudian si Catherine ini tidak lupa karena dia berterima kasih mendapatkan ya ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Dia belikan sebuah baju yang sangat bagus, mantel ya, mantel merah yang sangat bagus. Kalau itu bajunya para bangsawan, sedangkan Diderot ini adalah orang miskin ya. Ketika dia mendapatkan baju itu, kemudian dia megang uang ini, dia kemudian berhasil menikahkan ya putrinya ya dengan cukup lah gitu ya. Kemudian dia datang ke rumahnya, dia duduk di kursinya, dia lihat kemudian, kayaknya kalau saya pakai baju ini duduk di kursi kayak gini nggak cukup nih. Akhirnya dia ya beli kursi yang bagus ya. Kalau dia beli kursi, kemudian dia lagi, kayaknya kalau kursi kayak gini ya, kemudian ya karpetnya kayak gini, ini nggak bagus. Dia beli lagi karpet yang mahal terus ya. Semua uang yang dia dapatkan itu pada akhirnya habis, dan dia kembali menjadi orang yang miskin ya. Ini yang kemudian di dalam ekonomi disebutnya Diderot effect ya. Jadi kalau kita punya uang itu ya, kita biasanya ingin menghabiskan uang tersebut, dan kita merasa apa yang kita miliki itu kayaknya nggak pantas dengan kita ingin mengganti. Kita punya uang misalnya banyak ya, misalnya teman-teman mahasiswa dapat beasiswa sekian puluh juta, wah kayaknya saya perlu ganti laptop nih ya, wah kayaknya saya perlu ganti HP nih, kayaknya saya perlu ganti ini. Akhirnya uang tersebut habis ya. Jadi berapapun kita mendapatkan uang, itu biasanya itu akan habis juga pada akhirnya ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, manusia itu biasanya dia tidak akan pernah merasa puas ya. Baik, lalu bagaimana supaya kita bisa qanaah? Nah ini, jadi supaya kita bisa qanaah itu, kita harus mengenali sebenarnya kebutuhan kita yang sesungguhnya itu apa. Jadi orang itu dia semakin jauh bisa memandang ke depan ya, maka dia bisa qanaah dengan harta yang dia miliki saat ini ya. Jadi kalau orang misalnya para pengusaha itu ya, dia karena dia sekian saya harus punya investasi, saya punya tabungan, saya harus punya uang segini sekian, maka dia akan menyiapkan itu ya. Ketika dia punya uang, investasi dulu sampai kemudian ya, kalau istilahnya para pengusaha, orang-orang ini ya investor ya, biarkan uang yang bekerja untuk kita gitu ya, istilahnya kan seperti itu, untuk masa depan. Nah, para sahabat ternyata lebih jauh lagi ya. Inilah kenapa mereka itu ya kalau punya uang itu langsung dibagi-bagi, uangnya habis. Kenapa? Karena mereka menabung untuk negeri akhirat ya, yang mereka merasa di situ nanti mereka akan kekal hidupnya. Makanya ketika didengarkan kepada mereka akhirat ya, mereka akan langsung bersegera, berapapun mereka akan bayar ya untuk kehidupan yang bahagia nanti di negeri akhirat ya, yang pada akhirnya kehidupan dunia ini tidak ada harganya lagi ketika tahu kita bahwa itu loh yang kita cari ya. Nah, ini ada kisahnya seorang miliarder ya, Ali Banat ya, rahimahullah ya, dia sudah meninggal kalau tidak salah 2017 ya.
atau 2000 berapa ya, pokoknya sebelum 2019 ya, ini Ali Banat ini. Dia adalah anak muda yang kaya raya, ya kemudian dia terkena kanker ya, yang kanker itu udah stadium 4 dan dia tidak mungkin lagi diobati. Akhirnya dia kemudian baru ya sadar ternyata kehidupan yang kita cari itu bukan di dunia ya. Ada video. What was your reaction when you came to know you had cancer? I got rid of my cars, I got rid of my watches, even my clothes. I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. Alhamdulillah. So I wanted to try to leave this world without anything. So you were on a mission to get rid of your dunya. It wasn't until Ali invited us into his room that we truly understood the luxurious lifestyle that he was living and the extent of the sacrifice that he was making. What's all this, Ali? Talk to me, explain this It's a bracelet, yani, costs about 60,000. $60,000. Yeah. What do you have in these boxes now? They're all my shoes, alhamdulillah. Louis Vuitton? All Louis Vuitton. How much is something like this worth, Ali? They're probably about 1,300, How much you pay for that, Ali? about 700 Pounds. for a pair of thongs, yeah. So what's happening with the sunglasses here, Ali? I just like collecting different sunglasses. Yeah. I've got rid of a lot of them. I gave them to a couple of brothers in Africa, alhamdulillah. So you're telling me there's a kid in Africa that's walking around with Louis Vuittons and... Can I try one of these hats on? I've only mentioned them in my talks like 100 times. You can try the red one on. It's limited edition one. Barakallah. What do you reckon, Els? Sheikh Gucci. Ali's interest in the dunya has left him abruptly and no longer holds a place in his heart. So Ali, what do you feel now, like when you look at this? And driving something like this doesn't really cross my mind anymore. It's not something I would want to do no more. After someone tells you, or you find out that you're sick, or you haven't got much time in this life, wallah, this is the last thing you would want to chase. And this is how we should be living our life every day. A car like this, people would love to be in it, people would love to own, people would love to drive it. Wallah, they're going for the wrong goal. And you realize that when you get sick, when someone tells you you haven't got long to live, you realize all this stuff, it does not benefit us in any way. So what's the value of this in your heart now? This is worth one pair of thongs for a little African child. Wallahi, it's worth more than make a thousand smile for a pair of thongs and Wallahi. Hey, maaf ada ini nih ya. Hey, ini tadi. Ketika orang kemudian dia sudah melihat akhiratnya, dia akan lupa. Ya. Dia akan lupa dengan kebutuhan dunianya karena dia merasa bahwa di akhirat dia lebih membutuhkan itu. Makanya ada seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, di rumahnya itu nggak ada perabotan apa-apa kecuali ya sebuah gerabah, ya tempat dia untuk berwudu. Nggak ada apa-apa sama sekali. Ditanya oleh sahabat yang datang, kenapa di rumahmu ini nggak ada barang-barang? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya sudah kirimkan barang-barang saya nanti ke surga. Gitu. Jadi luar biasa. Nah inilah kita, ya jadi para sahabat itu bukan mereka tidak punya kebutuhan, ya karena mereka nggak punya kebutuhan saat ini, karena sebetulnya ya mereka punya kebutuhan tapi untuk nanti di negeri akhirat. Nah ini yang kemudian kita harus ya pelajari. Lalu gimana kalau orang mau jadi pengusaha, ya Bu? Kemudian apakah orang itu harus hidupnya miskin sederhana? Enggak juga. Nah ini ada ya nasihat yang bagus nih, teman-teman bisa mendengarkan juga. What was your reaction? Nah dari Mas J, ya ada yang tahu Mas J di sini siapa? Ya. Jadi ada seorang apa ya kalau dibilang motivator, ya namanya itu terkenal adalah Mas J. Dia telah mencetak banyak sekali pengusaha-pengusaha muda
ya dikenalnya namanya masjid. Namanya adalah Jaya Supriyadi. Ya, mungkin ada yang udah pernah dengar, saya yakin orang-orang eksar di sini udah pada tahu ya Mas Jaya. Ya, coba kita lihat nih saya. Kita sudah dikotomi makna sukses yang sesat karena kiblatnya ke barat. Coba sirong dikit ke kanan, biar ketemu Mekah. Bicara Mekah nih, saya punya cita-cita ingin naik haji. Bagus itu. Cita-cita wajib bagi seorang muslim. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Mari kita berdoa agar dimampukan. Toh dengan gaji UMR atau UMK pun, jika kita mau, kita bisa menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibutuhkan untuk dialokasikan ke tabungan haji. Katakanlah 20 tahun pun akan terbayar untuk pelunasan tabungan haji. Jangan sampai naik haji dijadikan alasan untuk menjadikan diri kita tidak qanaah atau tidak merasa cukup dan tidak bersyukur. Lebih parah lagi, untuk mendapatkan uang kuliah, naik haji dilakoni dengan korupsi, pungli, manipulasi, tipu-tipu, dan cara haram lainnya. Seperti berwudu dengan air kencing, nggak akan mensucikan. Rumusnya sederhana saja. Ikhtiar plus ibadah plus syukur, maka akan ditambah nikmatnya. Ayatnya in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Kecilkan angka cukupnya. Saat angka cukup terpenuhi, kata syukur akan terucap, maka nikmatnya ditambah. Kalau nggak bersyukur alias kufur atau ingkar, maka turunlah adab. Bagaimana yang sudah terlanjur tinggi angka cukupnya? Ada dua cara. Yang pertama, belajar puasa atau menahan nafsu membeli di luar kebutuhan. Yang kedua, menunggu bangkrut alias kepepet sampai nggak tersisa. Tapi ada juga loh yang sudah kepepet tetap aja masih gengsian. Ya, itulah bahaya penyakit gengsi. Sukses baginya datang dari pujian orang lain. Meski saat bangkrut si penonton nggak turut melunasi hutangnya. Seolah ada bisikan, nanti apa kata orang? Pahami lagi makna sukses yang sesungguhnya. Seringlah melakukan pelayanan atau khidmat kepada sesama, datangi kaum duafa, belikan mereka nasi bungkus jika ada kelebihan uang, kumpul dengan orang-orang yang sevibrasi dalam kesederhanaan, dan ini penting, unfollow semua akun hedon dan materialis. Ganti bisikan menjadi pusing amat apa kata orang, atau sejenis ya masa bodoh lah. Hindari mall baik offline ataupun online, karena banyak yang berdiam di rumah tapi paketnya nggak berhenti berdatangan. Puasa, zikir, dan ngaji yang rutin. Gengsi nggak membuatmu kaya, justru membuatmu sengsara. Bagaimana dengan pengusaha? Apakah hanya mengejar angka cukup saja? Bagaimana jika angka cukup itu sudah tercapai? Apakah dia harus berhenti? Pengusaha haruslah membantu orang lain untuk mendapatkan angka cukupnya. Bisnis adalah kendaraan, bukan tujuan. Jangan terlena oleh kendaraan hingga lupa tujuan. Seringkali saat miskin, punya tujuan mulia sebagai pengusaha, yaitu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Namun setelah menyicipi nikmatnya kekayaan, lupalah ia akan tujuan yang semula. Kemudian membayar gaji serendah mungkin, menjadikan karyawan mesin uang perusahaan, menawar supplier dan kontraktor semurahnya, membayar tagihan selama mungkin sampai kiamat, mencaplok lahan rezeki orang lain, menjual belikan perusahaan, nggak mikir nasib karyawan setelahnya. Yang penting aku senang, aku menang. Kayak lagu aja ya, Bento. Itulah namanya keserakahan. Mulai ubahlah target perusahaan. Siapa sih yang mengajarkan kita untuk menargetkan naiknya penjualan tiap tahunnya? Omset atau profit itu tujuan atau jalan? Jika tujuannya adalah mengentaskan karyawan atau mengentaskan kemiskinan, harusnya targetnya seperti ini nih. Misalnya nih, target keluar, mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri.
Karena dengan menaikkan konsumsi produk lokal dibandingkan impor akan menggerakkan perekonomian sekitar. Kedua, menaikkan indeks kepuasan pelanggan menjadi 90%. Karena kepuasan itu adalah doa yang akan menjadi keberkahan kita. Target ke dalam, menambah karyawan 20 orang per tahun, mengumrohkan 5 orang karyawan per tahun, memfasilitasi pembelian rumah karyawan dengan masa bakti di atas 5 tahun. Jika itu targetnya, menaikkan omset atau profit akan menjadi jalan atau misi untuk mencapai target, bukan sebaliknya. Ingat nih rumusnya. Tujuan yang benar, kemudian rumuskan jalan yang berkah. Susah ya? Iya, memang. Karena udah terlanjur mengakar kesalahan ideologi kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi slogan yang diucapkan, bukan dilakukan. Butuh upaya yang besar untuk mengembalikan kemurnian Pancasila dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai dari diri kita. Karena ini amalan kita, bukan mereka. Jika direnungkan kembali, ternyata cukup itu adalah kata, bukan soal angka. Baik, gitu ya. Ya, nasihat dari Mas Jaya ya Setiabudi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Mungkin silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Jazakallah khairan katsiran Pak Salim atas materinya. Mungkin langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Mungkin untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Pak, saya ingin mencoba bertanya dulu deh. Terutama mengenai qanaah lifestyle ini. Kan qanaah kalau misal ini kan, ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita punya gitu Pak. Nah, mungkin dan di era-era sekarang ini di mana kita informasi lebih banyak, kita jadi lebih tahu, oh ternyata orang paling kaya tuh hartanya segini gitu, dan kayak ada banyak sekali saing-saingan gitu Pak, terutama harta. Nah, kira-kira kalau dari Pak Sam sendiri gimana sih Pak tips and triknya, mungkin sekilas saja untuk agar kita bisa lebih bisa apa ya menerapkan prinsip qanaah ini di era sekarang gitu Pak. Baik, ya. Jadi memang kemudian sekarang ini di eranya materialisme, kita kadang-kadang ya diberikan suguhan gambaran di mana orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mengumpulkan harta paling banyak. Ya, orang yang mendapatkan harta, mengumpulkan harta paling banyak ya. Padahal sebetulnya enggak seperti itu. Ya, di dalam Islam ya tidak seperti itu. Justru kita orang-orang yang sukses di dalam Islam itu adalah orang-orang yang memberi paling banyak. Ya, orang-orang yang memberikan paling banyak, dan itu juga tidak harus ya orang yang kaya yang memberikan. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Ya, jadi kalau jangan kita menjadikan halangan kalau kita ini masih miskin kemudian kita nggak bisa berbuat baik. Ya, itu adalah apa ya? Sebuah pemikiran anggapan yang keliru. Jadi supaya saya bisa bantu orang lain saya harus kaya dulu. Enggak, kita walaupun kita nggak punya harta pun kita bisa membantu orang lain. Jadi membantu itu ya itu adalah ya misi kita, apa yang harus kita lakukan. Ya, sedangkan kekayaan atau tidak kaya atau lain sebagainya itu hanyalah sebagai sarana. Ini yang kita harus ya pahami. Kalau teman-teman di sini yang mungkin nanti ada yang jadi pengusaha dan lain sebagainya, mungkin bagus juga tuh nanti belajar dari Mas Jaya ya Setiabudi. Ya, saya dengarkan saya ikuti YouTube-nya itu luar biasa. Ya, orang ini dia banyak yang melahirkan para pengusaha-pengusaha muda yang mungkin kita lihat sekarang orang-orang yang sukses, dia ternyata ya dia adalah salah satu gurunya. Gitu. Baik, itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kalimantan Bapak. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya.
Oke, silahkan Mas Jaden. Waktu 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ahmad Sahirul Alim dan Kak Akmal Musyafa. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani. Saya merupakan pelajar kelas 12 dari salah satu madrasah aliyah di Kabupaten Bogor. Nah, saya merupakan termasuk kategori umum pada acara hari ini. Dan kenapa sih saya bisa ada di sini gitu? Mungkin ya pertanyaannya, karena insya Allah tahun ini saya ingin berkuliah di Ekonomi Syariah IPB University ini, insya Allah. Amin, amin. Izin bertanya ke Pak Ahmad terkait sikap qanaah gitu ya Pak. Nah di sini pertanyaan yang pertama, Pak, kan saya tuh pernah membaca sebuah hadis gitu Pak, dan juga dijelaskan oleh guru saya bahwasannya mukmin yang kuat nafkahnya lebih baik dan dicintai oleh Allah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak hubungan hadis tersebut dengan sikap qanaah kita gitu Pak? Apakah nafkah yang kuat itu harus merasa cukup atau bagaimana nih Kak? Bagaimana nih Pak? Terus yang kedua Pak, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rizki ke setiap manusia itu berbeda-beda sehingga bisa mengakibatkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, ada hadis ya. Dan hadisnya itu sebetulnya umum. Al-mu'min al-qawi khairun wa habba ilallah minal mu'min ad-dhaif. Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih Allah ya cintai daripada orang mukmin yang lemah. Ya, di antara kekuatan di sini adalah kekuatan harta, ya, kekuatan nafkah, yaitu di antaranya, ya tidak selalu itu, ya. Tapi apakah orang mukmin yang kaya itu lebih baik dari orang mukmin yang miskin? Ya, sebetulnya tidak juga, ya. Jadi tergantung nanti dari masing-masing itu apakah dia bisa menggunakan kekayaannya atau kemudian dia bisa memanfaatkan kemiskinannya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang yang kalau diberikan kekayaan dia akan bermaksiat, ya. Ada orang yang kalau diberikan kemaksiatan, diberikan kemiskinan, dia tidak mau beribadah. Ada yang seperti itu. Jadi Allah memberikan harta kepada seseorang itu sesuai ya dengan karakter orang masing-masing. Ya, kadang-kadang ketika merasakan ketika kita merasa ya sedang jauh dari Allah, kemudian kita butuh sesuatu, tiba-tiba Allah membukakan kepada kita rezeki, kemudian kita bersyukur, ya Allah, ternyata ya Engkau ya masih ya memberikan kepada saya rezeki, padahal saya tidak beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kita ingat, kita kembali lagi kepada Allah. Kadang-kadang ketika orang dia kemudian banyak harta, ya uangnya sudah banyak, ya sampai dia lupa dengan Tuhannya, dia lupa kepada yang memberikannya rezeki, ya kemudian ya Allah cabut itu semua, buat dia bangkrut semuanya. Ya, ketika dia bangkrut, kemana dia kembali? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia baru ingat lagi, oh saya ternyata sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan harta kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah bisa cabut dari siapa saja yang dia kehendaki. Nah, tapi kan orangnya ada beda-beda. Ada orang yang Allah buat kaya, ada orang yang Allah buat miskin, ada yang di tengah-tengah dan lain sebagainya. Supaya apa? Itu supaya kita bisa saling tolong menolong satu sama yang lain. Ya, kita bisa bayangkan kalau orang semua ini di dunia ini kaya semua, nggak bakal ada yang mau jadi tukang sapu misalnya. Ya kan, ngapain saya nyapu, saya punya duit, ya punya ini ya. Nah, kalau misalnya ya ada yang kurang, nah itu ada yang bisa memberikan tenaganya, ada yang bisa memberikan ilmunya, ada yang bisa memberikan pelayanannya, macam-macam. Jadi setiap orang itu ya Allah ya berikan ya harta sesuai dengan kebutuhan dia, dan Allah berikan keahlian
ya sesuai ya dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, makanya setiap kita ini pada akhirnya nanti perannya akan berbeda-beda. Ya, itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa Allah nggak buat semua orang itu kaya? Ya, nggak perlu juga. Ya, karena kadang orang yang miskin itu bisa jadi dia lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian, jadi intinya apa? Intinya itu ya kaya atau tidak kaya, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ingat bahwa harta yang Allah berikan itu adalah bekal untuk kita. Namanya bekal bukan cuma di dunia tapi juga untuk di akhirat. Ya, jangan kita lupakan ya kehidupan kita yang abadi sebetulnya ada di akhirat. Ya. Begitu ya, Dadan ya. Baik Pak, jazakallah khair. Terima kasih Pak. Ya, wa iyyakum. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Dadan, semoga tercerahkan dan terjawab Pak ya. Dan mungkin ada kesempatan untuk satu penanya lagi untuk teman-teman atau kawan-kawan yang ada di grup, ada yang ingin bertanya? Nggak ada kayaknya. Maaf. Iya, mungkin belum ada yang ingin bertanya lagi Pak ya. Iya. Oke, mungkin lanjut saja Pak ya. Kalau dari materi yang udah disampaikan tadi mengenai Qanaah lifestyle, kalau misal saya bisa rangkum sedikit, tadi sebenarnya di filmnya, di video yang tampilkan tentang Mas itu ada satu ayat yang menurut saya benar-benar merepresentasikan tentang Qanaah ini. Tadi yang Quran surat Ibrahim ayat 7, ini saya bacakan. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke closing, mungkin apa ada 1-2 kata closing statement mungkin dari Pak Salim untuk teman-teman semua? Ya, saya mencermati ya gaya hidup kita sekarang ini yang serba dimudahkan, misalnya ya untuk membeli, ya untuk melihat punya orang lain itu ada, kemudian kita merasa ya selalu ya kurang, ya kemudian kita ingin membeli ya apa yang sebetulnya kita tidak membutuhkannya gitu ya. Yang penting HP-nya iPhone bos gitu ya, yang penting laptopnya ini bos gitu ya, itu macam-macam tuh ya, yang penting bajunya inilah gitu, tak senggol dong gitu ya. Itu kan kadang-kadang gitu ya. Jadi orang ya dia membeli sesuatu karena gengsi, sehingga uang yang dia miliki itu kemudian dia selalu merasa kurang ya. Dia selalu merasa kurang. Ketika dia merasa kurang, maka dia tidak akan bersyukur ya. Ketika dia tidak bersyukur ya, maka kehidupan dia akan sengsara ya. Sebaliknya, kalau kita kemudian hidup, kita harus bisa mengatur ya apa yang kemudian kita butuhkan, apa yang tidak kita butuhkan, yang mana yang harus saya beli, mana yang tidak perlu saya beli ya. Atau bahkan jangan sampai kemudian kita mencicil ya barang yang sebetulnya kita itu nggak perlu untuk beli itu. Mentang oh ini murah nih, ada diskon, kemudian kita cicil, sebenarnya kita nggak perlu. Nah, ini gaya hidup yang seperti itu harus kita tinggalkan ya. Kita harus bisa pahami apa sih kebutuhan kita sekarang apa, kebutuhan kita yang akan datang apa, bahkan kebutuhan kita di akhirat apa ya. Karena kita sebetulnya harus bisa melihat lebih jelas lagi kebutuhan kita di akhirat itu yang kemudian lebih besar seharusnya ya, karena apa yang kita dapatnya di dunia ya kalau tidak menjadi apa-apa di akhirat ya maka kita akan sengsara. Nah, ini yang kemudian ya dinasihat bagi diri saya sendiri dan juga bagi ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah bersyukurlah ya dengan apa yang Allah berikan ya, niscaya kita akan yang mendapatkan ya
nikmat yang lebih besar, kita akan merasa bahagia ya dengan nikmat yang kita dapatkan saat ini, dan insya Allah nikmat kita akan bertambah ya seperti ayat yang tadi disebutkan ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ikut ya dalam pertemuan Karesek Talk ya kita pada sore hari ini. Baik. Terima kasih Pak Salim atas penjelasannya. Dan sebelum kita lanjut ke closing, ada sedikit pemberian teman-teman berupa sertifikat dari teman-teman kami. Mungkin untuk operator bisa langsung. Tadi sertifikatnya Pak, terima dan dari teman-teman ya. Dan mungkin sekali aja untuk teman-teman yang bisa bukan on cam bisa on cam, karena setelah ini kita akan ada pertemuan. Mungkin operator bisa diaba-aba. Oke, baik. Di sini ada 2 slide, jadi kita 2 kali foto ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, mungkin yang belum bisa on cam bisa berkenan untuk action ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah dan dikembalikan kepada Terima kasih operator dan diambil dokumentasinya. Mungkin terakhir saya mengucapkan sekali lagi jazakallahu khairan pada Ustaz Salim atas pemaparan materi Qanaah Lifestyle. Insya Allah jadi berkah dan manfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen, pendidik, dan keluarga besar dari Departemen Ekonomi Syariah yang sudah hadir dan bersamakan, dan juga teman-teman dari Departemen Ekonomi Syariah dan teman-teman dari kategori umum yang sudah hadir dan ikut ramaikan pada Karesek Talk kali ini. Saya Akmal Musyafa dari Ekstra 58 selaku MC Jenur sendiri. Yang terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Karesek Talk selanjutnya. Terima kasih semuanya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz Salim. Terima kasih Pak dan wabarakatuh. Sama-sama, dadah.